Xiao Chen melihat sekeliling jalur kehendak Guntur dan tidak menemukan tempat bagus yang tersedia. Namun, dia bisa melakukannya dalam situasi seperti itu. Setelah memikirkan itu, dia berjalan mendekat. Dari mana junior ini berasal? Apakah kamu tidak tahu aturannya? Apakah itu tempat yang bisa kamu duduki? Keluh seorang lelaki tua berpakaian hitam, wajahnya dipenuhi amarah. Seorang lelaki tua lainnya mengikuti, berkata dengan acuh tak acuh, berdiri saja di sana. Ketika seseorang berhasil memahami keadaan Guntur, Anda dapat mengambil alih posisi orang tersebut. Ini adalah aturan lembah Kaisar Guntur. Xiao Chen berhenti dan menjawab dengan apatis, apakah ini tidak berarti bahwa jika tidak ada yang mampu memahami keadaan Guntur, saya harus berdiri di sini tanpa batas waktu? Orang tua berpakaian hitam yang berbicara awalnya menutup matanya, tidak mau menatap Xiao Chen. Dia berkata, itu benar. Anda mungkin harus menunggu 1,5 tahun lagi. Tunggu 1,5 tahun. Lelucon yang luar biasa. Xiao Chen tidak punya banyak waktu untuk menunggu. Jadi, dia terus berjalan. Orang tua berpakaian hitam itu tiba-tiba membuka matanya dan cahaya terang datang dari matanya. Dia berkata dengan suara dingin, ambil 1 langkah lagi dan kamu tidak akan pernah berjalan lagi. Potongan Guntur musim semi. Tiba-tiba, kepingan salju melayang turun dan suara Guntur bergema. Xiao Chen menggambar lunar shadow sabre miliknya dengan kecepatan kilat. Hukum alam menyebar dari ujung pedang dan berubah menjadi angin musim semi yang bertiup ke arah lelaki tua berpakaian hitam itu. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Orang tua berpakaian hitam itu tertawa dingin pada awalnya. Kemudian, ketika dia melihat angin musim semi menerpa dirinya dan hukum alam yang terkandung di dalamnya, dia merasakan tekanan yang kuat. Dia merasa ngeri saat mengetahui bahwa dia tidak dapat berdiri menghadapi angin musim semi yang bertiup ke arahnya. Bang! Ketika angin musim semi menerpa lelaki tua berpakaian hitam itu, hukum alam meledak. Muntah seteguk darah, lelaki tua itu terjatuh ke dasar lembah dan tercebur ke dalam air. Siu! Orang-orang tua lainnya yang sedang berpikir keras di puncak lembah semuanya membuka mata mereka. Wajah mereka dipenuhi keheranan saat mereka melihat ke arah pendekar berjubah putih yang memegang pedang dengan ekspresi pasif. Xiao Chen mengabaikan keterkejutan di mata orang-orang ini. Lalu dia menyarungkan pedangnya dan berjalan ke tempat lelaki tua berpakaian hitam itu. Anak muda, jangan terlalu kurang ajar. Kamu begitu kejam di usia yang begitu muda. Apakah ini sikap yang kamu miliki terhadap seniormu? Seorang lelaki tua berjubah abu-abu bertanya dengan suara cemberut. Wajahnya dipenuhi kerutan tetapi matanya bersemangat. Seseorang harus berperilaku baik ketika menangani sesuatu. Anda kurang sopan santun. Kami semua telah menunggu selama beberapa bulan. Kami hanya mengambil tempat duduk jika ada tempat tersedia. Kaum muda saat ini sangat sulit diatur. Anda tidak bisa duduk di tempat ini. Aturan tetaplah aturan. Itu benar. Jika Anda duduk sekarang, bukankah itu berarti sembarang orang bisa datang dan duduk? Di mana kita bisa meletakkan wajah kita setelah ini? Di sepanjang tepi lembah Kaisar Guntur, beberapa lelaki tua setengah langkah raja bela diri mengeluh. Orang-orang tua di sini adalah orang-orang yang menjadi terkenal sejak lama, para tiran di daerah mereka. Kemanapun mereka pergi, mereka akan dihormati oleh masyarakat. Mereka belum pernah melihat pemuda yang tidak menunjukkan rasa hormat kepada mereka. Tentu saja, mereka tidak memiliki kesan yang baik terhadap Xiao Chen. Sederhananya, orang-orang tua ini mengira Xiao Chen, sebagai junior, tidak memenuhi syarat untuk duduk bersama mereka. Xiao Chen menatap dingin kelompok lelaki tua ini. Dia merasa itu lucu. Mereka memperlakukan lembah Kaisar Guntur sebagai bisnis yang mereka jalankan. Saat mereka berbicara, mereka ingin dia menunggu selama 1,5 tahun. Dari mana mereka mendapatkan kesombongan? Jika ahli marsial monark datang, maka mereka tidak akan peduli. Ini adalah sekelompok orang yang tidak bisa menerobos ke marsial monark meskipun usia mereka sudah tua. Kualifikasi apa yang mereka miliki untuk berbicara dengan martial monarchs? Mereka bergiliran mengurutkan kedatangannya karena tahu bahwa mereka tidak diuntungkan. Mereka memahami diri mereka sendiri dengan baik, mereka tahu bahwa mereka tidak akan bisa merebut tempat, jadi tidak perlu terlalu sombong. Waktu Xiao Chen sangat ketat, dia hanya bisa tinggal di sini paling lama setengah bulan. Dia tidak perlu membuang waktu bersama orang-orang ini. Jika orang menghormati Xiao Chen, dia akan membalasnya beberapa kali lipat. Namun, orang-orang ini menggunakan cara menyesatkan untuk mencoba memajukan tujuan mereka, jadi dia tidak perlu menunjukkan rasa hormat kepada mereka.
Usia lanjut mereka tidak menjadi masalah. Jika mereka tidak cukup kuat, maka mereka tidak memenuhi syarat untuk berbicara. Ketika tiga lelaki tua itu melihat Xiao Chen terus berjalan ke depan, kemarahan muncul di wajah mereka saat mereka segera berdiri. Ketiga lelaki tua itu menggunakan aura mereka untuk mengunci Xiao Chen. Mata mereka berbinar dan esensi mereka melonjak. Pakaian dan rambut mereka berkibar tanpa henti. Kalian benar-benar tidak mengetahui ketinggian langit dan kedalaman laut. Hari ini, saya akan memberi Anda pelajaran atas nama orang yang lebih tua. Saya akan mengajari Anda untuk menghormati senior Anda. Siu, siu, siu. Ketiga lelaki tua itu melayang ke udara dan dengan membalikkan tangan mereka, pedang muncul di genggaman mereka. Pedang mereka menyala dengan cahaya dingin yang berkedip-kedip dengan listrik. Jelas sekali, mereka adalah ahli yang memahami keadaan Guntur. Surging essence memanjang dari ujung pedang mereka. Guntur menderu dan kilat menyambar di langit. Ketiga lelaki tua itu tahu bahwa Xiao Chen mengalahkan lelaki tua berpakaian hitam itu dengan satu serangan pedang. Jadi mereka tidak berani meremehkannya. Mereka menyerang dengan kekuatan penuh, ingin melukai Xiao Chen dengan satu pukulan. Xiao Chen menggambar lunar shadow sabre yang hitam pekat lagi dan menunjukkan kondisi gunturnya yang sempurna. Dia tertawa keras dan berkata, jika kamu ingin menyerang, lakukan saja. Tidak perlu mencari alasan yang benar. Aku, Xiao Chen, akan menerima semua tantangan. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat kondisi guntur Xiao Chen menyebar, kehendak guntur abadi di udara tiba-tiba muncul sebelumnya. Guntur menggelegar terus-menerus. Kehendak guntur yang abadi ini sepertinya telah tertarik oleh Xiao Chen. 10.000 kuda berlari kencang di awan saat Xiao Chen menggunakan Rushing Thunder Roars. Dia meneriakkan seruan perang dan tidak berusaha menghindar. Niat pedang yang tidak bisa dipadamkan muncul dari pedangnya saat dia menggunakan gerakan terakhir dari teknik pedang guntur bergegas. Pusaran air besar muncul di awan petir dan seorang ksatria emas menunggang kuda, memegang tombak dan terbuat dari petir, meledak dari pusaran air. Kuda perang itu berlari kencang di udara saat guntur terus-menerus menderu. Dalam sekejap, kondisi guntur Xiao Chen yang luas menekan kondisi guntur ketiga lelaki tua itu. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana kondisi guntur orang ini bisa lebih kuat dari kita? Tanpa diduga, dia juga memahami maksud pedang, seru ketiganya dengan wajah ngeri, mereka sangat terkejut. Bang! Ksatria petir mengayunkan tombaknya, menggunakan kekuatan guntur yang tak terbatas. Serangan gabungan ketiga lelaki tua itu segera hancur. Cahaya dari ksatria petir tidak meredup sama sekali. Itu berisi niat pedang dan guntur yang kuat. Ketiga lelaki tua itu bahkan belum memahami maksud pedang dan kondisi guntur mereka lebih lemah daripada Xiao Chen. Selain itu, esensi mereka juga tidak begitu luas dan murni. Ksatria petir menabrak mereka dan mereka terlempar dari tempat bertenggernya dan masuk ke dalam air. Di dalam lembah, kapal dagang yang lewat tidak terlalu memperhatikan ketika lelaki tua berpakaian hitam pertama jatuh ke air. Ketika ketiga lelaki tua itu terjatuh, hal itu akhirnya menarik perhatian. Para penggarap di sekitar 10 kapal dagang berkumpul di geladak dan melihat ke atas, mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Betapa ceroboh dan beraninya. Anda benar-benar memperlakukan kami sebagai tidak ada dan bahkan berani menyerang. Kali ini, ketika Xiao Chen menyerang tanpa menahan diri, mengalahkan tiga raja bela diri setengah langkah, dia membuat marah orang banyak. Jadi, 5 lelaki tua lainnya melompat. Kelima lelaki tua itu melayang ke udara, menatap Xiao Chen dengan marah. Aura mereka dengan cepat meningkat saat mereka mempersiapkan gerakan membunuh yang kuat. Xiao Chen berkata dengan tenang, tidak menunjukkan rasa hormat kepada seniorku. Bagaimana kamu bisa menyebut dirimu seniorku meski sangat lemah? Turun. Api bulan ke-7, matahari musim panas menggantung tinggi di langit, berkobar dengan panas yang ekstrim, membakar hingga kehancuran. Lunar shadow sabre yang hitam pekat berkedip-kedip dengan api, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Itu menerangi lembah Kaisar Guntur, yang tertutup awan gelap. Nyala api itu seperti miniatur matahari. Xiao Chen memegang lunar shadow saber dan menyerbu ke arah 5 lelaki tua itu tanpa mempedulikan konsekuensinya. Dia mengayunkan pedangnya dan cahayanya meledak, menembakkan api yang tak terbatas. Kelima lelaki tua itu masih mempersiapkan gerakan pembunuhan mereka. Mereka buru-buru melancarkan serangan, tetapi nyala api dari Xiao Chen memusnahkannya sebelum meledak. Kekuatan besar menghempaskan kelima lelaki tua itu ke lembah. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung.
Ketika para penggarap di kapal dagang di bawah melihat 5 bola api berbentuk manusia jatuh dari atas dan mendengar jeritan menyedihkan yang datang dari mereka, mereka merasakan ketakutan di dalam hati mereka. 5 orang lainnya terjatuh. Saya pikir saya bisa melihat tetua dari rumah api yang menyebar di negara Chu besar dan wakil tuan istana dari istana 100 bunga negara Tang besar. Apa yang terjadi di atas sana? Siapa yang cukup kuat untuk mengalahkan orang-orang tua yang telah menjadi terkenal sejak lama? Orang-orang ini telah lama memonopoli lembah Kaisar Guntur, tapi saya belum pernah mendengar hal seperti ini terjadi sebelumnya. Mata para penggarap di geladak kapal dagang dipenuhi keraguan saat mereka mendiskusikan situasi tersebut. Namun, mereka jelas dengan kekuatan mereka sendiri. Tidak ada yang terbang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka hanya menebak-nebak saja. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Serang bersama. Junior ini terlalu sombong. Tidak ada gunanya mencoba menjelaskan moralitas dan kebenaran kepadanya. 7 orang yang tersisa tidak bisa lagi duduk diam. Awalnya, mereka mengira Xiao Chen hanyalah seorang kultivator jenius biasa. Mereka tidak menyangka bahwa meskipun usia Xiao Chen masih muda, dia hampir tak tertandingi di antara Raja Bela Diri setengah langkah. Sungguh menggelikan. Anda hanyalah sekelompok orang tua yang keras kepala yang menindas seorang junior. Berapapun banyak yang maju, saya akan mengalahkan kalian semua. Beraninya kamu berbicara tentang moralitas dan kebenaran. Xiao Chen, yang berada di udara, tersenyum dingin saat melihat 7 orang terbang di atasnya. Dia mengayunkan pedangnya dan gerimis mulai turun. Angin suram dan hujan tak henti-hentinya, angin sejuk bertiup, dan riak air musim gugur. Saat orang yang ditakdirkan untukku tersenyum tipis, aku akan memberimu serangan pedang yang lembut. Namun, apakah Anda berani menerimanya? Hujan yang memenuhi langit berkumpul membentuk garis. Serangan pedang ini sangat lembut. 7 orang yang terbang di udara bahkan tidak merasakan bahaya apapun. Kemudian, kekuatan angin yang kuat mulai bergerak secara kacau. Pakaian ke-7 orang ini terkoyak. Mereka melakukan yang terbaik untuk menstabilkan diri mereka sendiri, mencoba memblokir niat pedang, tapi semuanya sia-sia. Niat pedang yang bisa membelah laut telah melanda. Bagaimana mungkin sekelompok Raja Bela Diri setengah langkah mempunyai peluang? Niat pedang yang lembut memasuki tubuh mereka dan ke-7 orang itu semuanya memuntahkan darah. Pada saat niat pedang memudar, tidak ada satupun pakaian mereka yang tersisa. Kemudian, mereka jatuh ke lembah dalam keadaan telanjang, jatuh ke dalam air, mereka tidak berani melayang kembali. Para penggarap di geladak kapal dagang membuka mata lebar-lebar, seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. 7 Raja Bela Diri setengah langkah berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan, bahkan pakaian mereka tidak tersisa. Mereka semua juga sudah sangat tua, di mana mereka bisa menunjukkan wajah mereka setelah ini. Mungkinkah itu, seorang ahli marsial monark? Mustahil. Tidak mungkin ada Raja Bela Diri di lembah Kaisar Guntur. Kehendak Guntur itu tidak akan mengizinkan kehadiran Raja Bela Diri. Beberapa orang di bawah menduga bahwa Raja Bela Diri telah datang. Namun, mereka langsung membantahnya. Ketika kapal dagang meninggalkan lembah Kaisar Guntur, mereka menemukan sesosok muda berdiri di puncak. Pemuda ini mengenakan jubah putih dan memiliki pedang di pinggangnya. Rambut dan pakaiannya berkibar tertiup angin saat dia memandang dengan tenang ke arah awan petir di langit. Akhirnya jelas, hanya Xiao Chen yang tersisa di puncak kosong lembah Kaisar Guntur. Lembah Kaisar Guntur bukanlah milik pribadi siapapun. Tidak seorang pun berhak memonopolinya untuk dirinya sendiri dan menghentikan orang lain untuk memahaminya. Di benua Tianwu, Raja Bela Diri adalah kekuatan tempur puncak. Kemanapun mereka pergi, mereka akan dihormati oleh ribuan orang, mereka bisa menjadi tokoh besar di mana saja. Namun, jumlah marsial monark terlalu sedikit. Bangsa Qin besar memiliki lebih dari 100 juta orang. Menghitung marsial monark yang dikenal dan tidak dikenal, totalnya akan menjadi kurang dari 50. Beberapa kekuatan yang mencari tetua tamu tidak dapat menemukan marsial monark. Jadi, mereka hanya bisa menurunkan ekspektasi mereka dan mencari marsial monark setengah langkah. Sebelum zaman para jenius, jika Raja Bela Diri tidak muncul, Raja Bela Diri setengah langkah akan menjadi kekuatan tempur yang kuat suatu bangsa. Raja Bela Diri setengah langkah akan bisa mendapatkan posisi terhormat dan mulia. Kemanapun mereka pergi, mereka akan diperlakukan dengan sopan. Beginilah cara orang-orang tua di lembah Kaisar Guntur diperlakukan. Jadi, ketika orang-orang tua di lembah Kaisar Guntur pertama kali melihat Xiao Chen, mereka langsung mengudara, ingin dia menunggu lebih dari 1,5 tahun terlebih dahulu.
Orang-orang tua ini tidak menyadari bahwa zaman telah berubah. Di zaman para jenius ini, Raja bela diri setengah langkah bukanlah apa-apa. Martial Monarch setengah langkah terkuat, Bloody Bladesman, Sun Guangquan, dengan jelas mengenali hal ini. Dia tahu bahwa ini adalah zaman para jenius. Hanya dengan terus menjadi lebih kuat Sun Guangquan tidak akan ketinggalan zaman. Jika dia terus berpuas diri, dia hanya akan menjadi batu loncatan bagi para jenius. Kehendak abadi guntur di langit masih belum muncul. Xiao Chen menemukan tempat dan duduk bersila. Kemudian, dia menutup matanya dan mulai memahaminya. Energi spiritual yang dikaitkan dengan petir di sini sangat hidup. Kadang-kadang, seseorang mungkin melihat busur listrik di udara. Sulit membayangkan keinginan guntur ini dapat bertahan selama beberapa ribu tahun hingga sekarang tanpa melemah. Kaisar Guntur, kaisar bela diri terkuat di usianya, bahkan Xiao Chen tidak dapat memperkirakan seberapa kuat dia. Semakin tinggi budidaya Xiao Chen, semakin besar rasa hormatnya terhadap Kaisar Guntur. Di masa lalu, Xiao Chen tidak mengerti. Dia mengira hal terbaik yang bisa dilakukan Kaisar Guntur adalah menghancurkan gunung dan membelah lautan. Namun, Xiao Chen sekarang bisa menghancurkan gunung dan membelah lautan sendiri. Jadi, seberapa kuat sebenarnya Kaisar Guntur itu? Hanya ketika Xiao Chen mencapai alam itu dia akan benar-benar memahami seperti apa pemandangan di atas. Tanpa disadari, saat berada di lembah Kaisar Guntur, Xiao Chen menjadi lebih tegas di jalur perang. Lebih tinggi, lebih tinggi. Xiao Chen terus berpikir untuk mendaki lebih tinggi. Suatu hari nanti, dia akan memiliki sesuatu seperti lembah Kaisar Guntur miliknya sendiri. Kehendak yang akan ditinggalkan Xiao Chen akan seperti keinginan Kaisar Guntur. Meskipun 10.000 tahun telah berlalu, hal itu tidak akan berkurang seiring berjalannya waktu, ketajamannya tidak akan pernah padam. Setelah 4 jam, suara Guntur menderu. Xiao Chen, yang matanya terpejam, membuka matanya dan bergumam, itu datang. Xiao Chen hanya melihat sambaran petir emas yang tersembunyi di awan gelap yang berputar di langit, bergerak terus-menerus. Suasana khusyuk memenuhi seluruh puncak sehingga seseorang bahkan tidak berani bernapas. Ada beban tertentu di jantung, seperti gunung yang menekan dada. Kadang-kadang, cahaya keemasan menembus awan gelap, langsung membentuk sambaran petir emas dan merobek ruang menjadi 2. Weng, weng, pedang bayangan bulan di samping Xiao Chen bergetar tanpa henti, seolah-olah pedang itu akan terhunus kapan saja. Jelas terlihat bersemangat. Kehendak guntur yang luas di awan melayang di atas Xiao Chen, terus mengitarinya. Ketika Xiao Chen merasakan kekuatan guntur, dia berpikir, betapa kuatnya keinginan guntur. Meskipun kehendak guntur dan keadaan guntur berbeda dalam satu kata, kekuatan yang dikandungnya berada pada skala yang sangat berbeda. Tampaknya keinginan guntur ini mengetahui siapa saya dan bermaksud membantu saya. Jika orang lain ingin memahami keadaan guntur, mereka hanya memiliki 1 detik ketika petir melintas di atas kepala mereka. Namun, ia tetap berada di atasku, membuatku bisa merasakan kekuatannya setiap saat. Xiao Chen menutup matanya lagi, kali ini tidak membiarkan apapun mengalihkan perhatiannya. Dia memfokuskan dirinya dan perlahan melepaskan gunturnya. Waktu berlalu dengan cepat. Dengan bimbingan dari kehendak guntur, pemahaman Xiao Chen tentang guntur semakin dalam. Pada suatu saat, dia mulai mengeluarkan cahaya ungu dari tubuhnya. Semua lampu ungu ini adalah listrik yang berkedip-kedip. Xiao Chen memasuki kondisi ajaib. Seluruh kesadarannya terbenam dalam dunia listrik. Ide dan pemikiran terus mengalir. Pemahamannya tentang guntur mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Listrik ungu terus berderak di sekelilingnya. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 3 hari kemudian, Xiao Chen membuka matanya. Listrik menyala di kedalaman mereka, membuat mereka terlihat sangat bersemangat. Ketika dia melihat ke atas, keinginan guntur di langit telah bersembunyi lagi, mundur ke tempat yang tidak diketahui. Xiao Chen berdiri dan sambil berpikir, sambaran petir mengamuk keluar dari telapak tangannya, menerangi ruang di sekitarnya. Ketika cahaya memudar, Xiao Chen menarik tangan kanannya ke belakang dan sambaran petir anehnya kembali ke telapak tangannya. Kontrol penuh. Saya sudah memahami keadaan guntur hingga batasnya. Saya hanya selangkah lagi untuk mengubahnya menjadi keinginan guntur. Namun, itu adalah masalah ketika saya maju ke Martial Monarch. Saya tidak perlu memikirkannya untuk saat ini. Xiao Chen menghela nafas pelan. Saya bisa mendapatkan banyak manfaat dalam waktu sesingkat itu. Tidak heran ada martial sage di masa lalu yang ingin menundukkan keinginan guntur ini untuk diri mereka sendiri.
Belum lagi keuntungan pribadinya, jika mereka melepaskannya di sekte mereka, mereka akan mampu menciptakan banyak ahli dengan kondisi guntur. Sekarang setelah saya menyelesaikan ini, sekarang saatnya untuk kembali ke Paviliun Sabre Surgawi. Dengan kekuatanku saat ini, Paviliun Sabat Surgawi seharusnya tidak menghentikanku untuk masuk. Saat itu, dalam pertempuran di Paviliun Pedang Surgawi, Xiao Chen telah membunuh pemimpin puncak Biyun, Song Ke. Menurut aturan sekte, jika seorang murid membunuh guru puncak, apapun alasannya, mereka harus mati. Penatua pertama, Jiang Qi, menyelamatkan Xiao Chen dari kematian. Namun, Xiao Chen tidak bisa kembali ke Paviliun Sabre Surgawi lagi. Xiao Chen masih merasa berterima kasih kepada tetua pertama ini. Saat itu, jika Jiang Qi tidak menekan para tetua klan bangsawan di Paviliun Pedang Surgawi, Xiao Chen pasti sudah lama meninggal. Meskipun penatua pertama pada akhirnya mengusir Xiao Chen keluar dari Paviliun Pedang Surgawi, pada kenyataannya, dia telah membantunya. Xiao Chen melompat dari tepi lembah menuju sungai naga hitam di bawah, berniat mengikuti sungai ke hulu. Begitu dia melewati pintu masuk ke tanah sunyi kuno, dia akan kembali ke negara Qin besar. Hah! Tepat ketika Xiao Chen melangkah ke sungai, dia mendengar desahan lembut. Dia menoleh dan bibirnya tidak bisa menahan senyuman. Seseorang dengan armor kulit hitam dan topeng setengah muncul di lembah. Tanpa diduga, Si Feng ada di sini. Dia mengangkat alisnya sedikit. Dia tersenyum dan berkata, "Saudara pengarah Dunce, apakah kamu tidak takut jatuh hingga mati dengan melompat dari ketinggian seperti itu?" Catatan TL, Brother Direction Dunce, ini adalah terjemahan langsung dari bahasa Mandarin. Istilah ini biasanya mengacu pada seseorang yang memiliki indera pengarahan yang buruk dan biasanya digunakan untuk memarahi atau menggoda seseorang. Itu adalah bentuk pemanggilan nama. Xiao Chen tersenyum tipis dan berkata, "Maaf mengecewakanmu. Bahkan jika tingginya 2 kali lipat, aku akan baik-baik saja melompat darinya. Anda masih belum melepas topeng Anda. Sepertinya pelatihan pengalamanmu tidak berhasil." Si Feng berkata dengan gusar, "Sudahlah." Xiao Chen berpikir sejenak dan mengeluarkan sebuah kotak kayu dari cincin semesta. Kemudian, dia melemparkan kotak kayu itu ke Si Feng dan berkata, "Berikan ini pada ayah angkatmu. Katakanlah itu dari seorang teman lama." "Apa itu?" Xiao Chen berkata dengan tenang, "Bagimu dan aku, itu hanyalah tumpukan besi tua." Si Feng menangkap kotak kayu itu dan menatap Xiao Chen dengan curiga. Dia berkata, "Mengapa saya harus membantu Anda menyampaikan ini?" Bisa. Tepat setelah Si Feng berbicara, Xiao Chen menggambar lunar shadow sabre miliknya dengan kecepatan kilat. Cahaya pedang yang tajam menyala dan topeng Si Feng pecah menjadi 2. Potongan-potongan itu jatuh ke sungai, memperlihatkan wajah cantik. Xiao Chen tersenyum tipis dan berkata, "Tidak perlu berterima kasih padaku. Anggap saja sebagai pembayaran saya atas bantuan Anda dalam menyampaikan ini. Ngomong-ngomong, kamu cantik, kamu tidak harus memakai masker. Membunuh dan berkelahi adalah urusan laki-laki. Jangan dengarkan ayah angkatmu yang bajingan tentang mengendalikan ekspresimu saat bertarung." Si Feng berdiri di atas air, merasa tercengang, saat dia melihat Xiao Chen pergi. Dia tidak memulihkan akalnya bahkan setelah sekian lama. Topeng yang dia pakai selama lebih dari 1 dekade tiba-tiba dilepas oleh orang lain begitu saja. Kemarahan awal di mata Si Feng perlahan berubah menjadi tenang. Dia melihat ke bawah dan melihat bayangannya di air. Dia berbisik, "Egomaniak itu, apa maksudmu pertarungan hanya untuk laki-laki? Cepat atau lambat, aku akan mengalahkanmu." Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Negara Qin besar, Provinsi Xie. Di kaki rangkaian pegunungan tak berujung, kota Sabre yang terkenal masih ramai seperti sebelumnya, berkembang dengan suasana megah. Para penggarap di sini semua memiliki pedang besar di punggung mereka atau pedang indah yang diikatkan di pinggang mereka. Mereka semua memasang ekspresi serius saat mereka tiba di tanah suci untuk menjadi ahli pedang. Seorang pemuda berjubah putih berdiri di depan gerbang kota. Pedang panjang dan ramping tergantung di pinggangnya saat dia menunjukkan ekspresi melankolis di wajah tampannya. 2 tahun, sudah 2 tahun. Aku, Xiao Chen, telah kembali. Biasanya, dibutuhkan waktu 2 bulan untuk mencapai Paviliun Sabre Surgawi dari Lembah Kaisar Guntur. Namun, Xiao Chen melaju dengan kecepatan penuh tanpa istirahat. Jadi waktu perjalanannya jauh lebih singkat, dia tiba dalam waktu setengah bulan. Saat Xiao Chen bergegas, semakin dekat dia, semakin kacau pikirannya.
Dalam 2 tahun terakhir, Xiao Chen telah menekan pikiran tentang orang yang dicintainya jauh di dalam hatinya. Dia tidak memikirkannya atau bertanya tentangnya. Karena Xiao Chen tidak cukup kuat, dia tidak dapat kembali ke paviliun sabre surgawi. Jika dia memikirkannya, dia tidak akan merasakan apapun selain kepahitan. Xiao Chen hanya ingin bertemu dengannya secepat dia bisa, dia tidak memikirkan hal lain. Dia mengubur kerinduannya di dalam hatinya, tidak memberitahu siapapun, menderita sendirian. Ketika dia mencapai puncaknya, dia akan memenuhi janjinya. Namun, sekarang dia sudah begitu dekat dengan kota Sabre, pikiran yang dia tekan meledak tak terkendali. Apakah dia baik-baik saja? Bagaimana kabarnya sekarang? Bagaimana lukanya? Mungkinkah dia menyalahkanku karena tidak menulis surat? Akankah dia ingat pernah ada seorang pemuda tak berpengalaman yang meneriakkan kata-kata lucu itu dari puncak-puncak? Akankah dia mengingat janji yang dibuat oleh pemuda berjubah putih itu? Xiao Chen tersenyum, merasa kecewa dan frustrasi. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan mengumpulkan pikirannya. Setelah dia membayar tol masuk, dia perlahan menuju ke dalam kota. Hehe, pendekar berjubah putih benar-benar mempunyai pengaruh yang besar. Di luar dugaan, masih ada orang yang berpakaian seperti dia. Itu normal. Pikirkan tentang apa yang terjadi hari itu di paviliun Sabat Surgawi. Dia mengalahkan para ahli dari Tanah Suci sendirian. Kemudian, dia mengalahkan para jenius klan bangsawan. Paviliun Sabre Surgawi kita tidak memiliki kejeniusan seperti itu selama ribuan tahun. Sungguh disayangkan, Song Ke, bajingan itu terlalu tidak bermoral. Dia menyebabkan paviliun Sabre Surgawi kita kehilangan kejeniusan seperti itu. Memang bagus kalau bajingan seperti itu mati. Itu menguntungkannya, mati setelah 1 pukulan. Tidak ada ruginya membunuhnya. Bisikan para penggarap yang menjaga gerbang kota datang dari belakang. Indra Xiao Chen sangat tajam, dia mendengar semuanya dengan jelas. Ketika dia mendengarnya, dia tidak bisa menahan senyum tipisnya. Xiao Chen dengan santai melihat sekeliling kota. Benar-benar ada banyak petani yang mengenakan jubah putih dan menyandang pedang panjang dan ramping di pinggang mereka. Kota Sabre hanyalah sekte terluar dari paviliun Sabre Surgawi. Mengingat kekuatan Xiao Chen saat ini dan dia tidak lagi memiliki tanda identitas, akan sangat sulit baginya untuk memasuki sekte dalam, dia juga tidak akan bisa menerobos masuk dengan paksa. Namun, Xiao Chen punya kemampuannya. Dia tidak langsung menuju sekte dalam. Dia datang ke Sabre City terlebih dahulu untuk memulai rencananya. Rencananya sangat sederhana, mencuri token sekte dalam. Meskipun itu sangat memalukan, dia hanya bisa meminta maaf kepada juniornya yang telah mencurinya. Xiao Chen tinggal di kota selama lebih dari setengah hari. Segera, dia mengunci targetnya. Itu adalah seorang murid perempuan yang bepergian sendirian. Junior ini tampaknya berusia tidak lebih dari 18 tahun. Dia memiliki fitur wajah yang halus dan rambutnya diikat ke belakang menjadi ekor kuda. Dia tampak sangat bersemangat. Dia memegang pedang kecil di tangan kirinya dan sebuah tanda perunggu tergantung di pinggangnya. Xiao Chen mengikuti gadis ini ke gang terpencil sebelum mendekatinya. Dia tersenyum tipis dan berkata, "Halo, kakak muda." Ketika gadis berekor kuda melihat Xiao Chen berjubah putih dan tampan, dia sedikit terkejut. Dia merasa bahwa dia tidak terduga. Dia segera membungkuk dan berkata, "Salam, kakak senior." Gadis itu terkejut. Dari puncak mana kakak senior ini berasal? Dia sangat kuat. Meskipun dia masih sangat muda, dia lebih kuat dari guru. Peraturan di paviliun Sabat Surgawi sangat ketat. Ketika seorang junior bertemu dengan seniornya, mereka harus menyapa seniornya dengan hormat. Xiao Chen menganggapnya lucu. Tampaknya gadis ini percaya bahwa dia adalah salah satu kakak laki-lakinya. Memanfaatkan saat kepala gadis itu diturunkan, dia dengan cepat mengambil token gadis itu. "Mengapa kakak senior mencariku?" Gadis berkuncir kuda itu bertanya dengan cemas. Xiao Chen menyembunyikan token itu di lengan bajunya dan tersenyum. "Tidak banyak. Kakak senior mengenali orang yang salah. Aku akan pergi dulu." Saat gadis berekor kuda melihat Xiao Chen pergi, dia merasa sangat tertekan, dia tidak tahu apa yang terjadi. Karena kebiasaan, dia meletakkan tangannya di pinggangnya. Dia tiba-tiba memucat, tokennya telah hilang. "Berhenti di sana." Gadis berekor kuda itu dengan cepat menghunus pedangnya sambil berteriak dengan marah. Pedang itu lepas dari tangannya, berputar dengan cepat. Saat pedang itu berputar, sepertinya pedang itu akan membelah ruang menjadi 2. Itu mengeluarkan angin kencang saat bersenandung. Potongan angin mendalam. Xiao Chen menoleh ke belakang dan tersenyum tipis. Namun,
Pengendaliannya masih kurang. Adik junior, teruslah bekerja keras. Dia mengulurkan tangannya dan menggunakan jarinya untuk menyentuh pedang yang berputar. Kemudian, esens yang melonjak keluar dari ujung jarinya. Bang! Jari Xiao Chen mengembalikan pedang yang berputar ke gadis itu dengan kecepatan lebih cepat. Sebelum gadis berekor kuda itu bisa bereaksi, pedang itu kembali menyarungkan sarungnya di tangan kirinya. Bagaimana bisa? Wajah lembut gadis itu penuh dengan keterkejutan. Ini adalah salah satu teknik rahasia puncak King Yun. Namun, itu rusak begitu saja. Setelah beberapa saat, gadis itu teringat akan tokennya. Dia mulai menangis sambil berkata, "Kakak senior ini jahat. Anda kehilangan token Anda sendiri, jadi Anda mengambil milik saya. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan?" Orang ini mampu mengenali tebasan angin mendalam dengan sekali pandang dan dapat menghancurkannya dengan santai. Namun, dia tidak menyakitinya. Menurut gadis ini, Xiao Chen pastilah murid jenius dari Paviliun Pedang Surgawi. Karena dia ceroboh, dia kehilangan tokennya dan tidak bisa memasuki pegunungan Lingyun. Oleh karena itu, dia mengambil tokennya sebagai gantinya. Setelah Xiao Chen berada jauh, dia membalik token itu dan melihatnya. Memang benar seperti yang diharapkannya. Ada tulisan, Puncak King Yun, di belakang dan nama, Leng Qi, di depan. Kaligrafi di atasnya tampak tegas dan berlarut-larut. Brengsek, ini terlalu memalukan. Itu benar-benar salah satu suster juniorku. Tolong jangan salahkan kakak seniormu. Qi, kan, saya akan mengembalikannya ketika saya kembali. Xiao Chen mengambil token itu dan menggantungkannya di pinggangnya. Kemudian, dia pergi ke kaki pegunungan Lingyun, mengikuti kerumunan saat dia masuk. Murid yang menjaga pintu masuk melirik Xiao Chen sekilas dan tidak repot-repot melihatnya lagi. Dengan banyaknya orang yang lewat, tidak mungkin dia memeriksa semuanya dengan cermat. Murid itu hanya bisa mengandalkan pengalamannya. Jika dia melihat ada yang salah dengan ekspresi atau tindakan mereka, dia akan mengambil waktu sejenak dan lebih berhati-hati. Xiao Chen sebelumnya adalah murid pedang surgawi, jadi dia tidak akan membuat kesalahan apapun dalam aspek ini. Xiao Chen sangat akrab dengan setiap jalan, setiap gunung, setiap paviliun di sini. Tempat ini tidak banyak berubah sejak terakhir kali dia berada di sini. Sebelum Xiao Chen memasuki kota Sabre, dia merasa gelisah. Namun, ketika dia memasuki paviliun Sabat Surgawi, dia menjadi tenang. Xiao Chen melayang sekitar 1 cm di atas tanah, tapi dia masih membuat gerakan berjalan. Dia melihat ke puncak King Yun yang menjulang tinggi dan menarik napas dalam-dalam sebelum perlahan berjalan. Puncak King Yun, aku, Xiao Chen, kembali. Kakak Ruyue, Sui Feng, Sao Yang, Xiao Meng, apakah kalian baik-baik saja? Murid puncak King Yun melewati Xiao Chen. Beberapa murid yang lebih tua menganggapnya sangat familiar. Jadi mereka berhenti untuk melihat kedua kalinya. Murid-murid ini memiliki tebakan kasar di dalam hati mereka. Namun, meski penampilan Xiao Chen tidak banyak berubah dalam 2 tahun, perasaan yang dia keluarkan telah banyak berubah. Kurangnya pengalaman dan kelembutan di wajah Xiao Chen kini hilang. Yang menggantikannya adalah kedewasaan dan pengalaman, wajahnya sangat berbeda dari masa lalu. Yang paling penting adalah Xiao Chen telah berubah menjadi Ye Chen ketika dia berada di Paviliun Pedang Surgawi. Dia hanya mengungkapkan penampilan aslinya di bagian paling akhir. Meskipun orang-orang ini memiliki kecurigaan di dalam hati mereka, setelah memikirkannya, mereka percaya bahwa dia bukanlah Xiao Chen. Selanjutnya, Xiao Chen bersumpah untuk tidak pernah melangkah ke Paviliun Sabre Surgawi lagi. Murid-murid ini hanya melirik Xiao Chen lagi dan mengejek diri mereka sendiri. Mereka merasa imajinasi mereka terlalu khayalan. Ada banyak pedang yang mengenakan jubah putih, mereka tidak mungkin semuanya adalah Xiao Chen. Jika Xiao Chen bertindak hati-hati dan berusaha bersembunyi, perilakunya hanya akan menimbulkan kecurigaan. Jadi, dia mempertahankan ekspresi tenang dan terus berjalan dengan terbuka. Dia melanjutkan dengan lancar. Tepat ketika dia berada sekitar 7 atau 8 menit dari puncak King Yun, sekelompok murid yang mengenakan seragam puncak biyun tiba-tiba muncul di depan. Xiao Chen melirik mereka dan ketika dia melihat penampilan pemimpinnya, dia dengan cepat menundukkan kepalanya, bersiap untuk tidak menonjolkan diri. Pemimpinnya adalah putra Song Ke, Song Qianhe, yang kini menjadi pemimpin puncak Biyun Peak. Saat ini, dia sedang memimpin sekelompok orang puncak Biyun. Mereka ceria dan bersemangat saat bersiap turun gunung. Pada awalnya, ketika kelompok itu melewati Xiao Chen, mereka tidak terlalu memperhatikannya.
Namun, tatapan Song Qianhe tertuju pada wajah Xiao Chen tanpa disengaja. Kemudian, ekspresinya berubah drastis. Song Qianhe memiliki dendam terhadap Xiao Chen, yang telah membunuh ayahnya 2 tahun lalu. Wajah ini akan muncul di benaknya kapan saja, siang atau malam. Sekarang dia melihat Xiao Chen secara langsung, dia terkejut. Berhenti, kamu berasal dari puncak mana? Laporkan namamu. Song Qianhe berseru dengan nada keras untuk menghentikan Xiao Chen. Apakah saya ketahuan? Xiao Chen mengungkapkan senyuman pahit saat dia berbalik tanpa daya. Dia tidak takut pada orang ini. Namun, dia baru saja tiba dan tidak ingin menimbulkan masalah. Song Qianhe, sudah lama sekali, kata Xiao Chen dengan ekspresi tenang. Itu benar-benar dia. Wajah Song Qianhe tenggelam. Mengepalkan giginya, dia berkata, Xiao Chen, kamu benar-benar berani muncul di sini. Saat itu, bukankah kamu bersumpah untuk tidak pernah melangkah ke paviliun pedang surgawi? Sekarang setelah Anda menarik kembali kata-kata Anda, mari kita lihat bagaimana Anda memberikan pertanggungjawaban kepada majelis tetua. Ketika 10 murid puncak biyun di belakang Song Qianhe melihat Xiao Chen, mereka semua tercengang. Orang di hadapan mereka adalah pendekar berjubah putih yang terkenal. Xiao Chen terkekeh dan berkata, maaf, kamu salah lihat. Aku tidak menarik kembali kata-kataku. Saya tidak mengambil langkah ke paviliun sabat surgawi. Song Qianhe melihat dengan hati-hati dan memperhatikan bahwa Xiao Chen melayang 1 cm di atas tanah. Dengan penutup jubah panjangnya, sepertinya dia sedang berjalan di tanah. Namun, kaki Xiao Chen sama sekali tidak menyentuh tanah. Anda, Song Qianhe mengarahkan jarinya dengan marah ke arah Xiao Chen. Dia sangat marah hingga wajahnya memerah. Song Qianhe menghunus senjatanya dan berkata dengan tegas, saya tidak peduli apakah Anda melanggar janji atau tidak. Karena Anda datang ke paviliun sabat surgawi hari ini, Anda bisa melupakan untuk pergi. Wajah Xiao Chen tenggelam. Dia meletakkan tangan kanannya di gagang pedangnya saat ki pembunuh dingin menyebar. Dia menjawab dengan suara dingin, kalau begitu, cobalah mengambil langkah maju. Pembunuhan ki oleh Xiao Chen terasa sangat padat, itu sangat menusuk tulang. Song Qianhe merasakan ketakutan di hatinya tanpa alasan yang jelas. Jadi dia berhenti. Namun, dia tidak tahu mengapa dia takut. Saat itu, Xiao Chen telah menghancurkan kepala ayah Song Qianhe dengan 1 pukulan. Adegan ini akan terulang kembali di kepala Song Qianhe setiap malam. Dia berharap bisa membunuh Xiao Chen. Demi balas dendam, Song Qianhe telah berlatih sangat keras selama 2 tahun terakhir. Setelah Liu Ruyue, ia menjadi orang berikutnya yang menjadi raja bela diri sebelum berusia 20 tahun, orang kedua yang melakukannya di paviliun sabat surgawi. Setelah itu, Song Qianhe berhasil menjadi master puncak Biyun Peak. Dia memimpin semua murid di puncak itu dan menikmati kemuliaannya. Awalnya, dia berpikir bahwa dengan maju ke puncak raja bela diri kelas rendah, dia tidak akan memiliki masalah berurusan dengan Xiao Chen. Namun, Song Qianhe tidak menyangka bahwa yang harus dilakukan Xiao Chen hanyalah memelototinya dan dia tidak berani bergerak. Song Qianhe dengan hati-hati memperluas persepsinya, mencoba melihat seperti apa ranah kultivasi Xiao Chen. Dia merasa tidak percaya diri. Pada akhirnya, setelah mencoba memeriksanya, Song Qianhe menyadari bahwa dia tidak dapat melihat ranah kultivasi Xiao Chen tidak terduga. Dia bukan raja bela diri tingkat medial dan dia lebih kuat dari raja bela diri tingkat tinggi biasa. Mungkinkah orang ini adalah raja bela diri tingkat tinggi? Song Qianhe menakuti dirinya sendiri dengan pikirannya. Puncak raja bela diri tingkat tinggi sama kuatnya dengan beberapa tetua dari majelis tetua paviliun pedang surgawi. Namun, tidak masalah jika Xiao Chen adalah raja bela diri kelas superior. Saya hanya perlu menahannya dan mengulur waktu. Ketika para tetua puncak biyun tiba, mereka akan bisa menghadapinya. Murid-murid puncak biyun, ajukan panggilanku. Orang ini adalah pengkhianat paviliun sabat surgawi. Bunuh orang ini. Setelah itu selesai, semua orang akan diberi hadiah. Aku akan menghadiahi kalian masing-masing 5.000 batu roh kelas rendah. Setelah Song Qianhe mengambil keputusan, dia mengirimkan sinyal suar berwarna hijau tua. Kemudian, dia memberi perintah menggunakan statusnya sebagai Peak Master. Huang Dang. Di grup ini, murid di belakang Song Qianhe semuanya berasal dari puncak biyun, jadi mereka adalah bawahannya. Terlebih lagi, Xiao Chen memang telah melakukan pelanggaran berbahaya. Dengan daya tarik hadiah besar dari batu roh, para murid ini segera mengeluarkan senjata mereka dan mengarahkannya ke Xiao Chen. Membunuh.
Song Qianhe berteriak dan memimpin kelompok itu maju. Dia tidak bodoh atau dibutakan oleh balas dendam. Dia mengerti bahwa dia tidak cukup kuat dan hanya bisa menggunakan orang-orang ini untuk menahan Xiao Chen terlebih dahulu. Lalu, dia hanya bisa menunggu kesempatan. Lagi pula, akan sangat sulit baginya untuk menghadapi Raja Bela Diri tingkat tinggi yang berada di puncak. Sayangnya, kadang-kadang, ada kasus-kasus, ketika seseorang tidak memiliki kekuatan absolut, di mana apa yang disebut kebijaksanaan dan skema hanyalah lelucon, tidak peduli trik apa yang dimainkan. Song Qianhe sangat disayangkan. Pada saat ini, kasus yang dia temui, orang yang dia temui, adalah salah satunya. Bodoh. Berdiri tegak, Xiao Chen mendengus dingin. Tangan kanannya, yang berada di gagang pedangnya, bergerak sedikit ke depan, menarik pedangnya 1 sentimeter. Cahaya ungu tak terbatas muncul dari pedang itu. Cahaya itu mengandung niat pedang Xiao Chen dengan ketajaman yang tidak bisa dibedakan. Weng, weng, weng. Ketika niat pedang tajam menyebar, semua senjata di tangan murid puncak biyun bergetar tanpa henti, termasuk milik Song Qianhe. Yang bergegas maju dengan aura menyala-nyala berhenti. Ekspresi mereka terkejut ketika mereka melakukan yang terbaik untuk mempertahankan pedang mereka, yang berjuang untuk melepaskan diri dari cengkeraman mereka. Setengah gerakan, Xiao Chen hanya menggunakan setengah gerakan. Kelompok ini awalnya sangat percaya diri, terpacu oleh imbalan yang dijanjikan. Namun, mereka dipaksa dalam keadaan di mana mereka tidak bisa maju atau mundur. Mereka hanya bisa menolak niat pedang itu. Dalam setengah langkah ranah martial monark, Xiao Chen hampir tak tertandingi. Orang dengan budidaya tertinggi dalam kelompok ini adalah Raja Bela Diri kelas rendah. Xiao Chen sudah menunjukkan rasa hormat yang besar kepada mereka dengan menggunakan setengah gerakan. Rasa hormat ini karena mereka berasal dari sekte yang sama dan juga penggunaan pedang. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan menghunus pedangnya sama sekali. Xiao Chen menggerakkan tangannya ke depan, menarik lunar shadow sabre yang hitam pekat sepenuhnya dari sarungnya. Cahaya ungu yang menyilaukan dan cemerlang muncul saat niat pedang yang tak terbatas menyebar. Kamu. Seluruh kelompok kehilangan kendali pada pedang mereka sepenuhnya. Pedang mereka melayang ke udara dan berputar di atas mereka. Niat pedang. Ini adalah niat pedang. Seru para murid puncak biyun dengan suara bergetar, ketakutan terlihat jelas di wajah mereka, saat mereka dengan cepat mundur. Xiao Chen mempertahankan ekspresi tenang. Berbalik menghadap Song Qianhe yang melarikan diri di kejauhan, dia mengarahkan pedangnya. Kemudian, niat membunuh yang luar biasa keluar dari matanya, dan udara tampak membeku. Niat membunuh itu sangat mengerikan. Terkunci oleh pembantaian yang dilakukan Xiao Chen, Song Qianhe merasa kakinya dipenuhi timah, seperti beratnya 1 ton dan dia tidak bisa bergerak 1 langkah pun. Bang! Niat membunuh itu mengalir ke dada Song Qianhe dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Dadanya terasa sangat tidak nyaman dan kakinya gemetar. Matanya penuh dengan ketakutan. Setelah beberapa saat, Song Qianhe tidak tahan lagi, dan berlutut. Melakukan yang terbaik untuk menahan tekanan dalam pikirannya, dia menopang dirinya dengan 1 tangan untuk memastikan bahwa dia tidak bersujud. Ketika Song Qianhe memandang Xiao Chen, kebencian terlihat jelas di matanya. Dia berkata dengan gigi terkatup, Xiao Chen, jangan berpikir kamu bisa melakukan apa yang kamu inginkan karena kamu adalah Raja Bela Diri kelas superior. Sejak kamu memasuki paviliun Sabat Surgawi, kamu pasti akan mati. Raja Bela Diri kelas unggul. Aku sudah melampaui itu sejak lama, kata Xiao Chen dengan nada tenang. Pedang kristal Qi melonjak keluar dari pedangnya. Pedang Qi segera membuka luka mengerikan di dada Song Qianhe yang sedang berlutut. Lukanya sekitar 7 cm dan darah mengalir keluar, bahkan organ dalamnya pun bisa terlihat. Dampaknya membuat Song Qianhe mundur, ekspresinya tampak sangat sedih. Saat ini, Xiao Chen berada di jalan utama di paviliun Sabat Surgawi. Ini adalah jalan yang harus dilalui oleh para murid dari setiap puncak jika mereka ingin turun gunung. Jadi ada banyak lalu lintas di sini sepanjang waktu. Pertarungan Xiao Chen dan Song Qianhe telah menarik perhatian banyak murid yang lewat. Beberapa dari mereka merasa penasaran dan curiga dengan identitas Xiao Chen. Ketika orang banyak mendengar apa yang dikatakan Song Qianhe, mereka akhirnya yakin dengan identitas Xiao Chen. Mereka memandang Xiao Chen dengan kaget, terguncang. Sial! Itu benar-benar dia. Setelah tidak bertemu dengannya selama 2 tahun, dia secara tak terduga menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Saya sudah menduga itu dia sejak lama. Pendekar pedang berjubah putih,
Xiao Chen, pernah membunuh Master Puncak Paviliun Pedang Surgawi di masa lalu. Tanpa diduga, dia masih berani kembali secara terbuka. Dia bahkan memahami maksud pedang. Saya yakin belum ada seorang pun dari Paviliun Sabat Surgawi kita yang telah memahami maksud pedang setidaknya selama 1000 tahun. Tanpa niat pedang, kami hanyalah ahli pedang yang tidak lengkap. Saya ingin tahu apakah Song Qianhe beruntung atau tidak. Dia bertemu dengan Xiao Chen saat Xiao Chen tiba. Para penggarap di sekitarnya mendiskusikan apa yang baru saja terjadi. Bagi mereka, rasanya seperti pertarungan legendaris pendekar pedang berjubah putih di panggung Ascending Surga 2 tahun lalu sedang terjadi tepat di hadapan mereka. Sebelumnya, ada orang yang meragukan kekuatan Xiao Chen. Namun, setelah melihat penampilannya sekarang, tidak ada yang menyangkalnya. Ini adalah awal dari sebuah legenda epik milik pendekar berjubah putih. Xiao Chen menyarungkan pedangnya dan mengabaikan Song Qianhe yang terluka parah. Dia menghadapi kata-kata keheranan dan pujian orang banyak dengan tenang, tidak terlihat sombong atau sombong. Xiao Chen, kamu membunuh ayahku dan mempermalukanku berkali-kali. Aku, Song Qianhe, cepat atau lambat akan membuatmu menderita hidup yang lebih buruk daripada kematian. Ketika Song Qianhe, yang berada di tanah, melihat bahwa Xiao Chen tidak mempedulikannya sama sekali, memperlakukannya seperti semut, dia merasa terhina. Oleh karena itu, dia berteriak dengan marah seperti orang gila. Wajah tenang Xiao Chen benar-benar tenggelam. Siapakah orang yang datang kepadanya mencari masalah berulang kali, mencoba membunuhnya? Siapakah orang yang terus mengamati puncak King Yun di Paviliun Pedang Surgawi? Siapakah Martial King yang menindasnya, seorang Martial Grandmaster yang tidak penting? Siapakah yang memanfaatkan kepergiannya untuk mengirim pembunuh untuk mengejarnya? Siapakah yang memperburuk keadaan Xiao Chen pada saat kritis? Siapakah yang tidak peduli dengan kesopanan dan kehormatan, menyerang Xiao Chen secara diam-diam di hadapan semua orang, dan malah hampir membunuh Liu Ruyue? Itu adalah Song Ke, ayah Song Qianhe. Mati 1000 kali terlalu baik untuk orang yang mengalami kemerosotan seperti itu. Namun, ketika Song Qianhe berbicara, dia membuatnya terdengar seolah-olah Xiao Chen adalah orang yang tidak masuk akal, seperti Xiao Chen yang menindasnya. Dia memutarbalikkan kata-kata dan memaksakan logika tanpa malu-malu. Bagaimana bisa ada logika seperti itu di dunia ini? Bagaimana Song Qianhe bisa memutarbalikkan kebenaran seperti itu, berbicara omong kosong seperti itu? Bang! Sosok Xiao Chen berkedip dan dia menendang dada Song Qianhe. Song Qianhe terbang ke udara dan mendarat dengan keras di tanah. Jangan pernah menyebut ayah sampahmu di hadapanku. Jangan mengira aku tidak berani membunuhmu. Saat itu, aku membunuh ayahmu di depan semua orang, aku bisa melakukan hal yang sama padamu hari ini. Xiao Chen berkata dengan dingin sambil menginjak Song Qianhe. Dia tanpa ekspresi dan suaranya menusuk tulang. Song Qianhe yang terluka parah ketakutan hingga gemetar, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Siu, siu, siu. Tepat pada saat ini, 5 tetua puncak biyun terbang dari kejauhan setelah melihat sinyal Song Qianhe. Segera, secercah harapan muncul di mata Song Qianhe yang putus asa. Orang yang ditunggunya akhirnya tiba. Oh tidak, 5 tetua puncak biyun ada di sini. Kelima orang ini telah menjadi raja bela diri kelas tinggi beberapa tahun yang lalu. Ini buruk bagi Xiao Chen. Pasangan ayah dan anak ini sungguh jahat. Pertama, mereka memaksa kejeniusan Paviliun Sabat Surgawi kita pergi. Sekarang, mereka ingin membunuhnya. Memang, jika dia bisa mewakili Paviliun Sabat Surgawi dalam kompetisi pemuda 5 negara, kita akan bisa menikmati kejayaan posisi yang diperolehnya. Dengan kekuatan Xiao Chen sekarang, tidak akan ada masalah untuk memasuki 50 besar. Pada saat itu, Paviliun Sabat Surgawi akan memperoleh keberuntungan dan selanjutnya kami juga akan memperolehnya. Sayangnya, Song Ke bajingan itu menghancurkan kejeniusan yang diberikan kepada kita. Dasar brengsek, ayah dan anak ini sama-sama tidak berguna. Semua kultivator muda merasa kasihan. Kita harus tahu bahwa Paviliun Sabat Surgawi sudah lama tidak memiliki seorang jenius seperti Xiao Chen. Saat itu, meskipun Murong Chong sangat kuat, dia jauh dari sebanding dengan Xiao Chen. Pertarungan di Heaven Ascending Platform itu telah membuat nama Xiao Chen terkenal, membuatnya terkenal dalam sekejap. Hal ini juga mengakibatkan murid-murid muda Paviliun Sabat Surgawi juga menikmati ketenaran. Ketika mereka mengikuti pelatihan pengalaman, orang sering bertanya apakah mereka berasal dari sekte yang sama dengan Xiao Chen. Ketika mereka menerima jawaban positif,
mereka akan membuat murid-murid muda ini terlihat iri. Kita harus tahu bahwa Paviliun Sabat Surgawi telah menurun selama bertahun-tahun. Sebelum kemunduran, para murid Paviliun Sabat Surgawi tidak pernah diperlakukan seperti ini. Sekte ini telah ditindas oleh Sekte Pedang Berkabut dan Istana Roh Malam sejak saat itu. Ketenaran ini mengakibatkan generasi muda murid memuja dan menghormati Xiao Chen dan tidak memiliki kesan yang baik terhadap Song Qianhe dan Song Ke. Siapa yang tidak mengagumi pahlawan mereka ketika mereka masih muda? Siapa yang tidak ingin menjadi legenda dan dihormati oleh ribuan orang? Namun, kenyataannya kejam. Mereka perlahan-lahan mulai memahami situasi mereka dengan lebih baik, dan mereka akhirnya menertawakan mimpi mereka. Namun, ketika mereka mengetahui bahwa legenda seperti itu ada tepat di samping mereka, darah panas mereka melonjak. Ketika mereka melihat Xiao Chen mengalami kesulitan, mereka semua menjadi gugup. Berbeda dengan mereka, Song Qianhe yang diinjak oleh Xiao Chen malah tertawa. Dia tertawa sangat gembira dan tanpa kendali. Ini karena Song Qianhe tahu bahwa pendekar berjubah putih yang menginjaknya akan diinjak. Penghinaannya akan dibalas dan kebenciannya akan teratasi. 5 lelaki tua berseragam puncak biyun melayang tinggi di langit. Ketika mereka melihat sinyal penyelamatan khusus di puncak biyun, mereka segera bergegas mendekat. Tanpa diduga, orang-orang tua ini masih terlambat. Ketika mereka melihat situasi di lapangan, mereka langsung mengerti apa yang terjadi. Paman bela diri, dia adalah Xiao Chen. Dialah yang membunuh ayahku. Dia hanya seorang raja bela diri tingkat tinggi puncak. Kamu harus membantuku membalas dendam. Song Qianhe berteriak keras. Dia tidak peduli kalau Xiao Chen menginjaknya. Kelima lelaki tua itu semuanya berusia setidaknya 80 tahun dan sangat kaya akan pengalaman tempur. Setelah mereka melirik Xiao Chen sekilas, mereka semua mulai mengutuk dalam hati. Meskipun Song Qianhe tidak menyadari di dunia budidaya apa Xiao Chen berada, mereka bisa mengetahuinya secara sekilas. Bagaimana dia bisa menjadi raja bela diri kelas tinggi? Dia jelas merupakan ahli setengah langkah martial monark. Terlebih lagi, auranya begitu kuat dan memanjang. Dia bukan salah satu dari raja bela diri setengah langkah yang sampah dengan teknik budidaya yang buruk. Bajingan kecil Song Qianhe ini hanya meminta mereka mati dengan mengirim mereka ke depan. Meskipun jarak antara raja bela diri tingkat tinggi puncak dan raja bela diri setengah langkah tidak sebesar jarak antara raja bela diri dan raja bela diri, namun itu masih merupakan kesenjangan yang besar. Kelima lelaki tua ini sudah berumur panjang, mereka sangat cerdik. Mereka tahu bahwa mereka bahkan tidak akan bisa menunda Xiao Chen, bahkan jika mereka bekerja sama. Selain itu, mereka pada akhirnya akan menyinggung seorang kultivator jenius dengan potensi besar. Kelima lelaki tua itu tidak mengatakan apapun. Mereka hanya bertukar pandang dan terbang menjauh, kembali ke tempat asal mereka. Mengapa kelima raja bela diri pergi? Aneh sekali. Apakah mereka ketakutan? Banyak murid yang awalnya mengkhawatirkan Xiao Chen penuh dengan pertanyaan. Song Qianhe ternganga, mulutnya terbuka lebar sehingga bisa dengan mudah menampung sebutir telur berukuran besar. Senyuman riang di wajahnya bahkan belum memudar. Mengapa mereka pergi tanpa mengatakan apapun? Paman bela diri ini biasanya menyayangiku. Kenapa ini terjadi? Mengapa? Kontras dengan ekspektasinya terlalu besar. Song Qianhe merasa pusing, seolah otaknya mengalami korsleting. Pada awalnya, Song Qianhe mencapai titik terendah karena putus asa. Namun, itu bukanlah hal terburuk. Hal terburuknya adalah setelah dia putus asa, dia mengira dia memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan, memberinya harapan. Kemudian, dia dirobohkan kembali. Song Qianhe akhirnya menyerah pada keputusasaannya. Ketika harapannya pupus, ditambah luka parahnya, dia pingsan. Xiao Chen tidak terkejut dengan tindakan 5 tetua puncak biyun. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan mampu mengalahkannya. Tidak akan ada orang sebodoh itu yang tetap melawannya. Jika kelima lelaki tua itu adalah raja bela diri setengah langkah, dengan sumber daya Paviliun Sabat Surgawi dan pengalaman mereka, mereka mungkin memiliki peluang 50% untuk mengalahkannya. Sayangnya, orang-orang tua itu hanyalah raja bela diri kelas tinggi, mereka tidak punya peluang sama sekali. Xiao Chen dengan santai menendang Song Qianhe ke samping. Lalu, dia mengangkat kepalanya untuk melihat awan di atas. Ada beberapa orang kuat yang menatapnya dari atas sana. Namun, orang-orang ini tidak mempunyai niat jahat. Mereka tidak bergerak untuk menghentikan Xiao Chen. Dadanya sedikit menegang. Xiao Chen tahu siapa yang ada di awan. Dia bukan satu-satunya raja bela diri setengah langkah,
jadi paviliun Sabat Surgawi bukanlah tempat di mana dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Belum lagi beberapa tetua inti di majelis tetua yang merupakan raja bela diri setengah langkah, ada juga tetua tertinggi dengan budidaya yang mengejutkan. Hanya satu dari mereka yang bisa dengan mudah membunuhnya. Eksistensi yang kuat ini tidak bergerak melawan Xiao Chen, menunjukkan sikap mereka terhadapnya. Ketidakberpihakan ini memberinya kepercayaan diri yang lebih besar. Xiao Chen terus melayang 1 sentimeter di atas tanah sambil berjalan menuju puncak Qingyun. Murid-murid di sekitarnya dengan cepat menyerah dan mengawasinya pergi. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pada saat ini, di puncak Qingyun, gadis berekor kuda yang dicuri medalinya oleh Xiao Chen memandang ke arah instruktur puncak Qingyun dengan mata berair. Ada juga sekelompok murid perempuan di sekitar gadis berekor kuda, dengan ribut membicarakan apa yang terjadi. Gadis berekor kuda itu merasa sangat cemas ketika medalinya dicuri oleh Xiao Chen. Untungnya, dia bertemu dengan sekelompok kakak perempuan seniornya yang sedang menuju kembali. Setelah kelompok kakak perempuan senior mengetahui apa yang terjadi, mereka segera membawa beberapa binatang roh terbang dan terbang langsung ke puncak Qingyun agar Liu Suifeng bertindak atas nama mereka. Setelah Liu Suifeng mendengar semuanya, dia bergumam, jadi maksudmu seseorang yang mengenakan pakaian putih dan dari sekte yang sama mengenali teknik rahasia puncak Qingyun dan memecahkannya dengan santai setelah merebut medalimu. Leng Qiki sedikit mengangguk. Merasa bersalah, dia mengeluh, kakak senior itu pengganggu besar. Belum lagi merampas medali saya, dia bahkan mengatakan bahwa saya kurang berlatih dan perlu berlatih lebih banyak. Liu Suifeng berkata dengan marah, sungguh tidak masuk akal. Sejak kapan orang lain bisa meremehkan orang-orang di puncak Qingyun kita? Jangan menangis. Ayo turun gunung bersama dan mencari orang itu. Kakak Suifeng akan memberikan keadilan atas nama Anda. Sekelompok murid perempuan kemudian mengikuti Liu Suifeng saat dia turun gunung dengan cepat. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Saat ini, Xiao Chen berada di kaki puncak Qingyun. Saat dia mendaki gunung, dia mengalami segudang emosi. Saat itu, puncak Qingyun hanya memiliki sedikit orang di sana, hampir tidak ada orang yang terlihat di gunung besar itu. Namun sekarang, Xiao Chen akan melihat beberapa murid mengobrol atau berlatih setiap beberapa langkah. Bahkan ada beberapa murid yang menjaga area utama. Hal ini mengakibatkan Xiao Chen harus berusaha menghindarinya. Hal yang menurut Xiao Chen paling aneh adalah bahwa murid-murid ini semuanya adalah perempuan muda dengan berbagai bentuk, tidak ada murid laki-laki sama sekali. Leng Qiki, yang mengikuti Liu Suifeng dari dekat, melihat Xiao Chen yang riang melihat sekeliling ketika mereka sudah setengah jalan menuruni gunung. Dia segera menunjuk ke arah Xiao Chen dan berkata kepada Liu Suifeng, kakak Suifeng, dialah yang merampas medaliku. Dia datang ke puncak Qingyun kami. Liu Suifeng berseru, bocah ini terlalu sombong. Setelah merebut medalimu, dia berani datang ke puncak Qingyun kami. Ayo, ikuti aku. Perhatikan saat aku memberi pelajaran pada bocah ini. Di bawah pimpinan Liu Suifeng, sekelompok murid perempuan bergegas menuruni gunung, dengan cepat tiba di hadapan Xiao Chen. Ketika kelompok itu mendekati Xiao Chen, Liu Suifeng akhirnya melihat wajah Xiao Chen. Keterkejutannya muncul di matanya saat dia buru-buru berhenti. Beberapa gadis di belakangnya tidak bereaksi tepat waktu dan menabrak punggungnya. Kakak Suifeng, kenapa kamu tidak bergerak? Pergi dan beri dia pelajaran. Dia secara pribadi mengatakan bahwa pemotongan angin mendalam milikku tidak dipraktikkan dengan baik. Kaulah yang mengajariku teknik bela diri. Kemarahan Liu Suifeng segera mereda. Dia tersenyum agak canggung dan berkata, saya tidak bisa memberi pelajaran pada orang ini. Saudara Suifeng, sudah lama sekali. Liu Suifeng maju dan menepuk bahu Xiao Chen. Dia tersenyum dan berkata, kamu akhirnya kembali. Sebaiknya kau kembalikan medali gadis itu. Setelah Liu Suifeng menerima medali dari Xiao Chen, dia menyerahkannya kepada Leng Qiki dan berkata, saya tidak bisa memberi pelajaran kepada orang ini. Namun, ada seseorang yang bisa. Hehe, kamu harus kembali dulu. Ketika Leng Qiki menerima medali itu, dia memasang ekspresi kosong. Bukan hanya dia tapi seluruh kelompok perempuan, mereka semua tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Bukankah Liu Suifeng mengatakan bahwa dia akan memberikan keadilan atas nama Leng Qiki? Kenapa dia bersikap begitu ramah dengan orang ini sekarang? Kakak Suifeng, siapa orang ini? Salah satu gadis bertanya. Sambil tersenyum, Liu Suifeng menjawab, ini adalah pendekar berjubah putih, Xiao Chen, yang terus kalian bicarakan. Kembalilah dulu.
Ketika sekelompok gadis mendengar kata-kata Liu Suifeng, ekspresi wajah mereka berubah saat mereka melihat Xiao Chen. Bahkan mata mereka tampak berbinar-binar seperti bintang. Xiao Chen merasa tatapan ini tidak nyaman. Dia dengan cepat menarik Liu Suifeng dan bergegas ke puncak Qingyun. Kemudian, dia membawa Liu Suifeng ke daerah yang agak terpencil dan menanyakan apa yang terjadi. Liu Suifeng dengan gembira menjelaskan, semua gadis ini adalah pengagummu. Terima kasih kepada Anda, dalam pertempuran 2 tahun lalu di Heaven Ascending Platform, puncak Qingyun kami menjadi terkenal. Dalam 2 tahun ini, beberapa murid luar melamar untuk datang ke puncak Qingyun kami. Sekarang, puncak Qingyun tidak lagi berada di peringkat terbawah dari 7 puncak agung paviliun sahabat surgawi. Meski kami masih belum sekuat puncak Tianyu, kami kini penuh energi awet muda. Setiap tahun, ada banyak sekali murid baru. Darah baru terus mengalir. Cepat atau lambat, kita akan menjadi puncak nomor 1 paviliun sahabat surgawi. Xiao Chen merasa terkejut. Dia tidak menyangka pertarungannya hari itu akan membawa perubahan besar pada puncak Qingyun. Namun, ini adalah hal yang bagus. Semakin banyak orang, semakin baik. Hanya ketika puncak Qingyun benar-benar berkembang, Liu Ruyue dapat meletakkan beban di hatinya dan pergi bersamanya. Tiba-tiba, Xiao Chen memikirkan sesuatu. Dia bertanya, mengapa sepertinya semua murid di sini adalah perempuan muda? Tidak ada laki-laki sama sekali. Liu Suifeng berkata dengan serius, Anda harus berterima kasih kepada saya untuk ini. Saya hanya menerima murid perempuan. Itu semua demi kamu. Sebagai calon saudara ipar Anda, saya memiliki kewajiban untuk membantu Anda melewati masa ini. Jadi aku tidak membiarkan laki-laki manapun mendekati Kak. Sambil tersenyum, Xiao Chen membalas, sepertinya aku pernah mendengar gadis-gadis itu memanggilmu kakak Suifeng. Anda tampaknya menikmatinya. Apakah ini benar-benar demi aku? Liu Suifeng terbatuk 2 kali dan berkata, mari kita tidak membicarakan hal ini lagi. Aku akan membawamu menemui Kak. Dia seharusnya berada di tempat duel saat ini. Salam, instruktur. Salam, instruktur Suifeng. Saat keduanya melakukan perjalanan, murid perempuan yang mereka temui di perjalanan akan dengan hormat menyapa Liu Suifeng sebagai instruktur. Saat mereka berjalan, Liu Suifeng menjelaskan, jangan menatapku seperti itu. Sebenarnya sebagian besar teknik bela diri diajarkan oleh Kak. Saya hanya asistennya. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, dengan kekuatanmu, kamu seharusnya tidak mengalami masalah dalam membimbing gadis-gadis berusia 14 atau 15 tahun ini. Dalam 2 tahun terakhir, Liu Suifeng mengalami metamorfosis. Dari Saint Martial kelas inferior awal, dia telah maju ke puncak Saint Martial kelas superior. Dia hanya tinggal selangkah lagi untuk menembus penghalang Martial King. Dengan kekuatan seperti itu, Liu Suifeng dapat dianggap sebagai salah satu yang teratas di paviliun pedang surgawi. Bahkan di seluruh negara Qin besar, dia masih bisa dianggap sebagai yang terbaik. Namun, jika memperhitungkan seluruh benua, lebih jauh lagi, ketika era kejeniusan baru saja dimulai, Liu Suifeng tidak akan mampu bersaing. Namun demikian, kekuatan Liu Suifeng sebagai seorang martial saint puncak masih lebih dari cukup baginya untuk mengajar murid-murid perempuan Grandmaster bela diri ini. Liu Suifeng berkata dengan serius, ini semua berkat marigold cahaya mengalir Anda. Semakin jauh seseorang maju dalam kultivasi, semakin dia menyadari pentingnya kemampuan pemahaman. Waktu berlalu ketika keduanya mengobrol. Segera, tempat duel muncul di hadapan mereka berdua. Xiao Chen tidak asing dengan arena duel. Di masa lalu, ketika dia berada di puncak Qingyun, dia menghabiskan sebagian besar hari-harinya di sini. Kamu bisa masuk sendiri. Aku tidak akan tinggal menemanimu. Setelah mengantar Xiao Chen sejauh ini, Liu Suifeng memberi hormat pada Xiao Chen dan pergi. Xiao Chen mendorong pintu tempat duel. Tempat duel kosong dalam ingatannya kini dipenuhi orang. Saat ini, ada sekitar 2 atau 300 murid perempuan berdiri dalam formasi rapi, semuanya menunjukkan postur lurus sempurna. Di depan, Liu Ruyue menjelaskan beberapa teknik bela diri yang eksklusif untuk puncak Qingyun. Kadang-kadang, dia menjawab beberapa pertanyaan murid-muridnya. Saat ini, Liu Ruyue mengenakan jubah kultivator biru yang ketat. Sosok indahnya terlihat jelas. 2 tahun terakhir tidak meninggalkan bekas apapun di wajahnya. Liu Ruyue tampak sama persis seperti sebelumnya. Dengan setiap tindakan yang dia lakukan, dia menunjukkan keanggunannya, dia tampak sempurna. Xiao Chen berhenti dan menunjukkan senyuman tipis.
Dia bersandar di pintu dan memandang dengan penuh minat. Saat dia melihat Liu Ruyue yang fokus, dia merasakan sedikit kepuasan. Untuk saat ini, dia tidak memikirkan hal lain. Liu Ruyue begitu fokus sehingga dia tidak merasakan kedatangan Xiao Chen. Jadi dia terus menjelaskan kekhasan dari berbagai teknik bela diri puncak King Yun tanpa henti. Saat dia menjelaskan, Liu Ruyue akan mengeluarkan pedang kecilnya dan secara pribadi mendemonstrasikan gerakannya. Hal ini memungkinkan gadis-gadis ini untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam. Perkuliahan 3 hari berturut-turut bulan ini berakhir di sini. Ingatlah untuk berlatih keras setelah Anda kembali. Jika ada sesuatu yang Anda tidak mengerti, ingatlah untuk bertanya kepada sesama anggota sekte Anda. Setelah 2 jam, Liu Ruyue melambaikan tangannya dan memecat 200 murid perempuan itu. Ketika kerumunan telah bubar, wajah Liu Ruyue yang sebelumnya fokus mulai menunjukkan kelelahan. Saat dia hendak pergi, dia tiba-tiba melihat Xiao Chen berdiri di depan pintu. Dia berhenti, berpikir bahwa dia salah melihat. Setelah memperhatikan dengan cermat, dia menyadari bahwa ahli pedang yang mengenakan jubah angin jernih putih dengan pedang bayangan bulan yang panjang dan ramping di pinggangnya memang adalah Xiao Chen. Liu Ruyue meletakkan apa yang dia pegang dan segera berjalan mendekat, matanya berkabut. Dia masih merasa sulit dipercaya bahwa orang di hadapannya benar-benar Xiao Chen. Liu Ruyue perlahan mengangkat tangan kanannya yang ramping dan cantik, mengulurkannya ke wajah Xiao Chen. Dia benar-benar ingin tahu apakah ini hanya ilusi. Xiao Chen mengulurkan tangannya untuk meraih pergelangan tangan Liu Ruyue sebelum menariknya ke pelukannya. Xiao Chen memiliki banyak hal di hatinya tetapi ketika saatnya tiba, dia tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Jadi, dia hanya bergumam, "Saya sudah kembali." Orang yang familiar ini, bau yang familiar ini, dan suara yang familiar ini, Liu Ruyue akhirnya percaya bahwa orang yang dia pikirkan memang ada di hadapannya. Dia melepaskan diri dari pelukan Xiao Chen dan sedikit tersipu saat dia bertanya dengan suara lembut, "Bagaimana kabarmu selama 2 tahun terakhir? Ayo keluar dulu. Ada banyak orang di sini." Sambil memegang tangan Liu Ruyue, Xiao Chen keluar dari pintu. Liu Suifeng saat ini berada di luar bersama sekelompok murid perempuan yang diam-diam menguping. Saat Liu Suifeng berada di depan, dia menanggung beban terberat ketika pintu terbuka, mengenai wajahnya.